Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam suatu keluarga, untuk memenuhi kebutuhan erat dengan besarnya pendapatan yang dihasilkan dari bekerja dan dibelanjakan sebagai bentuk konsumsi untuk mencapai kesejahteraan. Pendapatan merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama dalam keluarga. Besar kecilnya pendapatan dapat dipengaruhi dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga yang tidak sejahtera atau tidak berkecukupan akan dengan mudah melakukan hal-hal yang bersifat kriminal atau melawan hukum. Hidup dengan segala kekurangan akan menimbulkan banyak masalah. Selain tidak terpenuhnya kebutuhan, juga dapat menimbulkan kejahatan. Di Indonesia sendiri, masih banyak keluarga dengan perekonomian di bawah rata-rata. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mencari solusi dalam permasalahan ini. Video ini berisi himbauan untuk masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perekonomian yang baik dalam keluarga. Apakah kalian tahu dengan terpenuhinya kebutuhan seseorang sudah dapat dikatakan sejahtera? Karena tingkat kebutuhan secara tidak langsung sejalan dengan indikator. Indikator yang dimaksud adalah yang pertama, pendapatan, yang kedua, pemenuhan kebutuhan pendidikan, yang ketiga, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, yang keempat, pemenuhan kebutuhan kesehatan. Jika keempat indikator tersebut tidak terpenuhi, dapat dikatakan bahwa perekonomian keluarga tersebut belum mencapai taraf kesejahteraan. Jika dibongkar lebih jauh, ekonomi bukanlah segalanya. Namun, jika pendapatan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, maka dapat memicu perselisihan atau menimbulkan kerusuhan yang berujung pada perceraian. Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dilatar belakangi oleh tidak adanya kesejahteraan dalam keluarga. Kesejahteraan keluarga dapat diwujudkan dengan sistem yang baik, serta fungsi dan peran masing-masing anggota keluarga. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dapat berdampak negatif pada kesehatan mental individu dan fungsi keluarga. Rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga dapat memberikan dampak negatif bagi anak seperti putus sekolah. Anak yang putus sekolah rawan terbawa pergaulan bebas, kurangnya pemahaman akan hal-hal yang dilarang seperti mengkonsumsi alkohol, narkoba, terlibat dalam kejahatan, tawuran, kurang empati, dan gagal menata masa depan. Oleh karena itu, bagi setiap calon kepala keluarga dan kepala keluarga harus memiliki pemahaman yang baik akan pentingnya jumlah pendapatan yang cukup demi kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Pembahasan mengenai ekonomi atau finansial memang cukup krusial dan juga sensitif. Bahkan, seringkali permasalahan ini menjadi salah satu faktor utama pertengkaran yang terjadi antara suami dan juga istri. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat 5 cara mengatasi masalah ekonomi dalam rumah tangga. Nah, apa aja sih caranya? Cara yang pertama, saling terbuka tentang kondisi finansial dengan pasangan. Saling bersikap terbuka terkait kondisi finansial dengan pasangan adalah salah satu cara mengatasi masalah ekonomi dalam keluarga. Adanya transparansi finansial bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah keuangan dalam rumah tangga, tanpa harus adanya kesalahpahaman. Sebaiknya, saling mendiskusikan segala keputusan yang diambil mengenai tabungan, pemasukan, pengeluaran, hingga bagaimana ingin mengelola keuangan di dalam keluarga. Yang kedua, membuat rencana atau tujuan keuangan. Melalui rencana keuangan bersama, di dalam keluarga akan menjadi lebih mudah untuk memutuskan bagaimana akan mengatur budgeting yang tepat untuk rumah tangga.
Dengan melakukan hal tersebut, dapat membuat kategori tujuan keuangan yang akan dibuat, serta pasangan juga bisa memantau perkembangannya dengan lebih mudah dan juga praktis. Cara yang ketiga, menabung bersama. Salah satu cara mengatasi masalah ekonomi dalam keluarga agar tidak terjadi krisis keuangan adalah dengan membuat tabungan bersama. Dengan membuat tabungan bersama, baik kita maupun pasangan akan menjadi lebih terbuka dalam hal finansial keluarga, karena masing-masing bisa memantau pengeluaran dan juga pemasukannya. Cara yang keempat, bekerja sama untuk mengelola keuangan. Perlu diperhatikan, dalam mengelola keuangan bukan hanya menjadi tugas seorang istri, karena finansial akan digunakan untuk kepentingan bersama. Ada baiknya dalam mengelola keuangan dilakukan tidak hanya didominasi oleh satu pihak saja, tetapi pihak lain pun juga turut ikut dalam mengelola keuangan. Yang kelima, menghindari gaya hidup konsumtif. Cara menghadapi masalah keuangan dalam keluarga bisa dimulai dari diri sendiri. Perlu membiasakan gaya hidup dengan memprioritaskan kebutuhan daripada hanya keinginan semata. Sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang, pertimbangkan dengan baik lebih dulu apakah barang itu memang cukup mendesak hingga sangat diperlukan atau hanya sekedar keinginan semata.